Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa ahlana faqihna wa faqih ahlana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang mati Allah sekalian, insyaallah kita terus kepada tajuk saja ya. Sejenak bersama ulama. Ulama ini ulama dari negara jiran yang seketika dulu terkenal ya, dari negeri Kedah, namanya Tuan Guru Haji Saleh bin Musa dari negeri Kedah, Malaysia. Beliau meninggal dunia tahun 2016 ya, lahir 1929, meninggal dunia tahun 2016, kira-kira sudah 5 tahun yang lalu. Tapi dia punya ceramah masih banyak lagi di YouTube, selalu didengar dan selalu diminati. Ceramahnya ini tidak sampai 10 menit, tidak sampai 10 menit. Jadi ceramah Syekh ini hamba coba dengar, kemudian direkam, kemudian ditulis. Ini hasilnya. Nanti linknya ada di sini, balik rumah boleh dengar. Dia bercakap dalam bahasa Semenanjung, bahasa Kedah ya. Di sini apa dia nak bagi tahu? Dia mengambil pendapat Imam Fakhrul Razi, seorang ulama kenamaan zaman dulu, Al-Imam Fakhrul Razi namanya. Dia ambil pada tafsir Al-Fakhrul Razi kata-kata Al-Imam Fakhrul Razi. Ini yang dikembangkannya. Kita ini perlu selalu mendengar ulama. Kalau ingin bisa, selalu dengar kata-kata ulama, selalu didengar nasihat ulama. Karena kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang tidak faham. Jadi ulama itu menerangkan Al-Quran. Ulama coba menerangkan masuk ayat Al-Quran. Maka di sini ada satu rumusan ya, satu rumusan. Apa katanya? Kata Al-Imam Fakhrul Razi yang dinukil, yang diambil oleh Asy-Syaikh Almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah. Mungkin bagus kita baca Fatihah untuk Tuan Guru ini ya, dan untuk pengarang buku yaitu Imam Fakhrul Razi. Mudah-mudahan kita terhubung dengan ruh-ruh mereka itu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang buku tafsir Al-Imam Fakhrul Razi bercakap, anna ahammal matalibi lil insan an ya'rifa khaliqahu biqadril imkan wa ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu fi hadhihi al-hayati ad-dunyawiyah wa ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Apa maknanya? Ada 3 perkara yang penting dalam hidup ini. Ada 3 tuntutan utama yang penting sekali. Pertama apa? Ayya'rifa khaliqah, agar mengenal Khalik.
biqadril imkan, semampunya mengenal Allah, yang dikatakan ma'rifatullah. Ma'rifah ni ada orang yang ma'rifahnya masih tadika, ada yang derajah 1, ada yang derajah 2, ada yang derajah 6, ada yang tingkatan 1, ada yang tinggi sekali ma'rifahnya. Ma'rifah itu asas. Nah, di sini nanti ada dikatakan oleh Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, awwaluddin ma'rifatullah. Starting beragama ini adalah ma'rifatullah. Ya tah, dekat Kupu SB ya. Dekat Kupu SB ada program talaqi kitab, belajar kitab turas namanya ya. Ini dibaca setiap Sabtu malam Ahad. Tajuk bukunya Bidayatul Hidayah. Ini program Kupu SB menyahut himbauan titah ke bawah duli. Ini gagasan ke bawah duli untuk memperkenalkan Allah kepada rakyat karena baca karya-karya ulama yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Ini yang dihimbau oleh Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Orang itu kalau dia mengenali Allah dengan baik, kalau penduduk mengenali Allah dengan baik, masjid ini penuh nih. Kalau orang itu ma'rifatullah mantap, salatnya mantap, zikirnya mantap, doanya mantap. Kalau ma'rifatullahnya mantap, Al-Qur'annya mantap. Subhanallah. Ilmunya mantap. Itu dia satu tu ya. Yang kedua, mengetahui perkara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Dalam hidup ni kita boleh tulis 24 jam sehari semalam ya. Apa yang bermanfaat yang kita nak buat? Apa yang kita nak tinggalkan? Sama ada bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ini bermanfaat. Ini bermanfaat, confirm bermanfaat. Ini belum tentu bermanfaat. Tapi yang belum pasti kemanfaatannya dipegang. Yang pasti kemanfaatannya tidak dipegang. Nah, itu salah cara berfikirnya. Di sini dicakap mengetahui perkara yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu cakap yang berbahaya. Ini banyak bahaya di sini. Banyak bahaya. Tapi masih lagi. Ini banyak. Bukan banyak. Ini semuanya bermanfaat, berguna. Ini semuanya obat, penyelesaian. Di sini penyakit, di sini masalah. Cantik gagasan ini. Cantik gagasannya. Nah, tengok yang nomor 2, mengetahui perkara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Kalau dia sudah tahu ini berbahaya, tidak dijauhinya, berarti dia membahayakan diri sendiri. Istri tidak dikawal, ahli keluarga tidak dikawal, berarti tugas ketua keluarga. Kalau dia tahu, kalau dia tak tahu, itu lagi susah ya. Subhanallah. Nah, yang ketiga, mengetahui keadaan sesudah mati. Kita hari-hari dengar orang mati. Ustaz kita meninggal dunia, ustaz kita meninggal dunia. Berapa ramai yang sudah pergi. Besok lusa kita pula yang pergi. Macam mana kalau saya mati hari ini, macam mana? Kalau saya mati, adakah istri saya akan baca Quran hari-hari lalu pahalanya mengalir sama saya? Kalau saya mati, adakah anak di rumah hari-hari akan baca Quran, pahalanya mengalir? Ataukah mereka tidak pegang Quran di rumah itu? Kalau saya mati, mereka confirm tak pegang Quran karena tidak dididik. Lalu dosa mengalir. Orangnya mati, dosanya hidup. Cantik gagasan ini. Nah, kita lihat keterangannya ya. Ini keterangannya. Nanti kalau nak dengar
original ceramahnya sudah ada di sini linknya ya. Walaupun David boleh insyaallah. Siapa yang ingin nanti dia punya file PDF kertas ini boleh hamba forward. Mengenal Khalik, tengok ya poin nomor 1 kan 3 ya. Pertama mengenal Khalik. Mengenal Tuhan yang menjadikan kita sungguh penting. Tuhan yang menjadikan kita ini Khalik. Kita kena mengenal Allah. Ramai manusia tak kenal Allah. Ramai manusia tak kenal Allah. Lalu kita ajak dia mengenal Allah, dia lari. Gimana dia? Dia tak kenal Allah. Bila kita ajak dia lari. Subhanallah. Ini mengenal Tuhan yang menjadikan kita sungguh penting sekali. Ulama berpesan katanya awaluddin ma'rifatullah. Kalau anak itu lahir ya, bila anak baru lahir, mula-mula apa dibagi sama dia? Anak yang baru lahir azan, bukan madu, bukan mulut ataupun perutnya diisi, telinga dan hati dulu diisi. Telinga dan hati dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diperdengarkan dulu. Patutnya mesin ini dicintai si anak sampai dia besar. Allah bertempat di hatinya. Bila sebut nama Allah, tengok ayat dalam suratul Anfal ya. Tengok ayat dalam suratul Anfal. Orang beriman yang sudah ada Allah di hatinya, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah terasa takut dan gerun. Halaman 177 ayat 2 suratul Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah takut dia. Responnya hebat, sensitivitinya mantap. Sebut nama Allah terasa takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meset sampai di hatinya. Bukan telinga saja. Yang mendengar bukan telinga, hati juga mendengar. Kaki melangkah. Kaki mendekati. Kaki menghampiri. Idza dzukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, kalau dibacakan ayat kalamullah, sekarang dibacakan kalamullah, zadatuhum imana, imannya meningkat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakul kepada Allah, selalu menyebut nama Allah. Orang yang bertawakal itu sebut nama Allah, berzikir. Orang yang tidak bertawakal tidak ada zikrullah. Tidak ada zikrullah. Maka dikatakan Tuan Guru di sini ya, awaluddin ma'rifatullah. Starting beragama itu ma'rifah, mendalami. Di sini memperkenalkan dan memperdalam. Program Kupu SB untuk orang awam, dia banyak pilihan di sana. Ini berkenaan dengan ma'rifatullah. Tajuk bukunya Bidayatul Hidayah. Setiap Sabtu malam, Ahad, start tadi malam. Setiap minggu mungkin sama ada 6 pertemuan barangkali. Nipis saja bukunya. Yang program lain lagi itu ya. Ini salah satu di antaranya. Baik. Apa kata Tuan Guru lagi?
tugas yang pertama sekali dalam Islam adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah itu ya. Dari mengenal Allah ini lahirnya takwa. Nah, macam mana nak takwa? Karena kenal. Nah, macam mana yang tidak bertakwa tanpa makrifah dia cakap. Tidak kenal bagaimana nak takut. Nah, takwa itu takut ya. Takut. Tengok di dalam Quran ya sifat-sifat orang yang mencintai masjid. Sesudah surah Anfal itu surah At-Taubah. Sepatutnya ayat-ayat tentang masjid dalam Al-Quran, orang yang rajin ke masjid dia kena baca biar dia faham. Sesuaikah ayat ini dengan saya atau tidak? Ini Allah menyanjung pencinta masjid halaman 189 ayat 18 surat Taubah. Tentang orang yang rajin datang ke masjid. Kalau dia datang, inilah sifat-sifatnya sepatutnya. Kalau tak ada ini berarti dia tak faham. Dia ke masjid tapi tidak dengan ilmu, tidak dengan ma'rifah. Boleh dia baca ya, yang ada buka Quran boleh baca ayat 18 surah At-Taubah, innama ya'muru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini Allah menyanjung memuji orang yang rajin ke masjid. Ini sifatnya. Ke masjid dengan ilmu, ini sifatnya. Orang yang rajin datang ke masjid, pertama amanah billah, meyakini Allah, mencintai Allah, merealisasikan cinta Allah. Bukan pergi-pergi saja, membuktikan cintanya kepada Allah. Wal yaumil akhir, mencintai hari kemudian. Dia selalu teringat mati. Orang yang mencintai masjid biasanya kalau ke masjid dengan bila dia mati, matinya mesti selesai. Mesti selesai. Ya tak, bukanlah cerita ada sahabat belum batal lagi meninggal. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Tak ada sakit. Memang sebut dalam hadis, nak mengurus kematian, cintai masjid. Artinya apa? Orang yang jauh dari masjid matinya susah. Orang yang jauh dari masjid apa dia fikir? Ripas ada, JPMC ada, tak payah pergi masjid. Dulu ada kawannya, dia kerja di sini di RBC, Royal Brunei Catering, dari Bandung. Ibu saya berpesan sama saya, Ustadz katanya, kalau dia sakit insya Allah dia tidak perlu ke hospital. Itulah niat dia, permintaannya kepada Allah. Tapi dia rajin baca Quran, dia rajin tahajud. Dia meninggal tidak ada sakit. Nah, ada lagi tahun lepas. Tahun lepas kan di awal tahun ini. Awal tahun ini barangkali. Ya, awal tahun 2021. Kawan dari Bandung juga. Subhanallah, katanya ibunya tidak pernah masuk klinik, tidak pernah masuk hospital. Sebelum meninggal dia baca Quran. Subhanallah. Ini tengok sini ya. Pencinta masjid itu mencintai Allah, mengimani Allah dan hari kemudian. Wa aqamas salah, ke masjid itu untuk menegakkan salat. Wa ataz zakah, orangnya peka terhadap zakat, selalu bayar zakat. Walam yakhsha illallah, ini yang mau di highlight. Walam yakhsha illallah, dia takut kepada Allah. Takut di sini ya. Takut di sini bukan macam takut sama hantu, takut sama COVID-19.
takut sama harimau. Takut kepada Allah dengan mencintai Allah, dengan memperdalam ma'rifatullah, dengan mentaati Allah, dengan mendekati Allah, mendekati rumahnya, mendekati orang yang dekat dengan Allah. Kalau takut dengan harimau kita lari, takut dengan ular kita lari, takut kepada Allah kita mendekati Allah. Lain. Walam yakhsha illallah, pencinta masjid itu takut kepada Allah. Takut kalau balik dari masjid sampai rumah lupa Allah, takut dia. Sepatutnya balik dari masjid sampai rumah baca kitabullah, tidur awal, nak bangun pukul 3, 3:30, pukul 4, nak berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah, nak tahajud. Nah, itu orang yang takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah, orangnya takut kepada Allah. Fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Penghujung ayat, inilah orang yang tuningnya betul, elemennya betul, perjalanan hidupnya tidak menyimpang. Muhtadin artinya berada di atas jalan yang betul. Subhanallah, sangat cantik sekali gagasan ini ya, sangat cantik sekali. Jadi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kalau kamu nak senang mati kamu, katanya, cintailah masjid, cintailah azan, cintailah salat berjamaah, ringanlah langkah ke masjid. Dalam hadis juga disebut, siapa yang gembira mendengar azan, selalu menyahut azan, nanti bukan saja matinya senang, keluar kubur pun senang. Mustahil ya orang yang dia waktu sehat dia datang ke rumah Allah, dia mencintai rumah Allah, lalu hidupnya tidak diurus. Mana mungkin? Itu maksudnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak mungkin ya, tidak mungkinlah ya Allah, aku engkau jadikan aku ini mencintai rumahmu. Tentu engkau akan mengurus hidup matiku. Ada cerita ya. Cerita ini diambil pada tafsir surah As-Sajdah. Cerita di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah terlihat malaikat Israel. Rasulullah terlihat malaikat Israel, malaikat maut ya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa datang? Ini tafsir kepada ayat 11 surah Sajdah, halaman 415. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ayat 11 surah Sajdah. Dalam tafsir ayat ini diceritakan Rasulullah pernah terlihat malaikat maut, lalu bertanya, kenapa datang? Kata malaikat maut, sahabatmu yang seorang itu sebentar lagi ruhnya akan dicabut. Lalu apa kata Rasulullah? Bah, kata yang bisa, kalau boleh tolong jangan dikasari ya. Tolong jangan dikasari, kasihan dia itu. Kata malaikat maut, saya mencabut roh orang itu ikut rekodnya. Saya ada rekod, katanya. Saya ada rekod. Saya ada rekod. Petugas malaikat maut mengambil rekod orang itu 5 kali sehari semalam. Petugas malaikat maut ada di setiap rumah, mengambil rekod 5 kali sehari semalam. Nah, dihuraikan oleh ulama, yang 5 kali ini time sholat. Kalau time sholat dia ke masjid, time sholat dia ke masjid, tentulah nanti berdasarkan rekod itulah saya cabut rohnya, kata malaikat maut. Jadi datang ke masjid ini kalau dengan ilmu mempermudah saat nak meninggal. Mempermudah saat nak meninggal. Bukan nak meninggal saja,
hidup kita juga akan diurus Allah. Dalam hadis dicakap, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang itu akan diurus Allah. Jadi ma'rifatullah ini sangat penting, sangat basic sekali. Kenapa lari dari masjid? Kenapa tak nampak jalan ke masjid? Ma'rifahnya tak tentu macam mana. Ada ma'rifah kan tidak? Subhanallah. Subhanallah. Ada dulu pernah ceritakan seorang anak umur 9 tahun, bini-bini, masih sekolah rendah, kelas darjah 3. Dia balik sekolah tengah hari, sampai di rumah dia buat homework, terus buat homework. Lepas buat homework, dia ambil sajadah, bentang sajadah, dia baca Quran. Datang bapaknya, "Lai, ngalih je kau tu," katanya. Penat juga itu katanya. Balik dari sekolah buat homework. Lepas itu ngaji. Rehatlah dulu sekejap. Apa jawabannya? Sadiqi Rabbi, sadiqi Qur'ani. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Sadiqi Rabbi wa sadiqi Qur'ani. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Bila dia baca Quran tu hilang penatnya. Bila baca Quran selesai dia. Bukan baca Quran berair matanya. Tangan susah nak pegang Quran, mata susah nak tengok, lidah susah nak sebut. Begitulah dia ya. Jadi sebenarnya ma'rifah itulah kuncinya semuanya. Dulu dari kecil orang-orang tua di kampung selalu sebut awwaluddin ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah, tertanam di kepala itu karena orang tua disebut. Itu jadi perbualan mereka. Sekarang anak-anak mana faham sebut itu. Pandai pegang handphone, kasih handphone, hilang ma'rifatullah. Ma'rifah handphone lah dia. Tak kasih handphone nangis dia. Sudah terkena virus handphone. La ilaha illallah. Kita tak sempat habiskan ni ya. Kita dikekang masa, sudah mau azan nih. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Satu poin pun belum habis ya. Itu pentingnya ma'rifatullah. Jadi kita karena kita berdoa kepada ya Allah, kecintaanku kepadamu masih dangkal, masih tuhur ya Allah. Tolonglah aku mencintaimu. Ada hadisnya ya, doanya ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, berilah aku peluang mencintaimu, mencintai orang yang cinta kepadamu, dan mencintai sarana wasilah untuk membina kecintaan kepadamu ya Allah. Ada doa Rasulullah ya, doa cinta namanya. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ada 4 menit lagi katanya. Yang jelasnya doa cinta tadi sangat penting. Hamba lihat jam sana 45 sudah. Sini tak ada jam, depan tak ada jam. Baik, yang jelasnya bila sudah ada ma'rifah, kata Imam Hasan Basri, belum doa nanti sambung lagi ya. Bila ada ma'rifah, kata Imam Hasan Basri, man arafa rabbahu ahabba. Man arafa rabbahu ahabba. 4 patah perkataan. Siapa yang ma'rifatullahnya mantap, dia akan cinta. Cinta lahir daripada ma'rifah. Orang Melayu cakap, tak kenal maka tak cinta. Kenapa tak cinta masjid? Tak kenal. Kenapa tak cinta Quran? Tak kenal Allah. Kenapa tak cinta tahajud? Padahal Allah membangunkan semua orang untuk tahajud setiap malam. Anda dibangun, digerak. Kalau orang yang dipilih Allah sebelum dia tidur, nanti saya nak bangun katanya, berniat dia.
Dia tidur dengan wudu, sebelum tidur dia salat. Ya Allah, nanti saya ingin bertahajud, ingin bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Tidak mau miss. Kenapa sering miss? Tak cinta. Subhanallah. Akhirnya si Ali Yasmin tadi ya, yang budak yang biar disuruh bapaknya main-main, katanya temanku Allah, temanku Al-Quran katanya. Akhirnya dia sakit Pak. Ceritanya dia sakit, kena kanker. 6 bulan lagi kata dokter dia akan meninggal dunia. 6 bulan tuh diisinya dengan Quran, diisinya dengan salat, salat Al-Quran, salat Al-Quran, salat Al-Quran. Saat rohnya mau dicabut, Al-Quran, 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 Al-Quran. Rohnya dicabut waktu baca Quran. Bila dia tahu dia kena kanker, maknya pingsan, bapaknya menangis, dia tanya, "Mak, kenapa mak menangis? Bapak kenapa? Mak kenapa pingsan? Bapak kenapa menangis?" "Kau sakit lah," katanya. "Sakitmu akan membawa ajal." "Saya akan meninggal?" "Iya." "Sioklah," katanya, "berjumpa dengan kekasih." Itu ada makrifah. Enaklah kalau saya mati. Bila saya mati akan kembali kepada Allah, kembali kepada kekasih. Buat apa? Susah-susah katanya. Mendengar itu tuh, maknya selesai, bapaknya selesai. Kalau gitu, bisa tah, baiklah. Makrifahnya tinggi, tidak takut nak mati. Mati itu kembali kepada kekasih, kembali kepada Allah. Intaqala ila rahmatillah, kembali ke rahmatullah. Bahasa Melayunya pun bagus ya, kembali ke rahmatullah. Tapi betulkah? Patutnya betul ya, patutnya betul. Akhirnya bila saat dia mau dicabut, dia nampak malaikat datang. Dia cakap sama bapaknya, "Pak, rombongan sudah datang, kan mengagas saya. Bapak tolong jauh-jauh sikit." Bapaknya pun pergi ke siring. Dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu sudah pernah barangkali sampaikan cerita ini. Inilah orang yang makrifahnya kepada Allah sangat tinggi. Belum 10 tahun umurnya, belum berumur 10 tahun, tapi sudah diisi dengan Al-Quran, dengan cinta Allah. Tidak dikasih Samsung. Oke ya. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa adina wa rada'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.